Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yola Yunita. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep administrasi PTK. Konsep administrasi PTK yang pertama, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan orientasi, yang bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah ia lakukan. Proses administrasi PTK yaitu perencanaan. Proses perencanaan pada administrasi PTK dimulai dengan mengadakan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan pengadaan. Pengadaan tenaga personil atau proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Selanjutnya seleksi. Melakukan seleksi yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas lamaran yang masuk dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Penyelenggaraan testing secara tertulis dilakukan misalnya dalam penggunaan tes-tes psikologis, tes-tes pengetahuan, dan bentuk tes yang mengukur beberapa bagian pekerjaan yang akan diembannya. Selanjutnya penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan, meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Selanjutnya pelaksanaan. Penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuannya agar seseorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik. Falsafah, maksud-maksud dan tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaruan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, dan sikap terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Selanjutnya kesejahteraan PTK. Ada beberapa hal yang dapat menunjang kesejahteraan pendidikan, diantaranya kependidikan yaitu gaji di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dan dalam menyelenggarakan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa guru adalah dalam hal ini guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala dimaksud yaitu setiap bulan. Selanjutnya tunjangan.
Tenaga kependidikan adalah orang-orang yang memiliki wawasan pendidikan dan terlibat dalam tugas penyelenggaraan pendidikan, yaitu para guru dan dosen. Sebagai pemegang peran utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai yang perlu dibina agar bekerja sama dalam secara baik dengan masyarakat. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam menyelenggarakan pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dialokasi APBD. Selanjutnya, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, dan kepala sekolah, serta seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik dalam pembelajaran. Selanjutnya, cuti. Cuti termasuk salah satu hak yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan, di mana cuti adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yang cuti memiliki beberapa jenis seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Cuti ini merupakan cuti hal yang penting. Selanjutnya kenaikan pangkat PTK. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Itu kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jerih payahnya dalam pengabdiannya. Karena itulah kenaikan pangkat dapat mempunyai nilai motivatif yang tinggi. Selanjutnya, pensiun dan pemberhentian tenaga kependidikan. Kependidikan pensiun merupakan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi MSDM ini berkaitan dengan merumuskan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang memberikan kejelaspedomanan bagi pemenuhan hak pensiun. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan terjadi atas permohonan sendiri atau karena diberhentikan organisasi akibat sanksi tertentu yang berkaitan dengan kesepakatan hubungan kerja. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya. Dan untuk hal ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.